Mari pengendara dengan Jetour T2. Iya, akhirnya kita dapat kesempatan nih buat nyobain full si Jetour yang gagah ini ya. Jadi langsung aja nih kita mulai dari eksteriornya. Satu kata ya, dia gagah karena bentuknya yang serba mengotak. Mulai dari lampunya yang full LED ini bentuknya mengotak dan dia juga sudah auto high beam. Lalu di bagian grillnya ada tulisan Jetour yang memanjang dan ini kalau malam nyala. Di atas ini juga ada kameranya. Lalu di bagian bempernya warnanya black dove dan ini lumayan tebal dan di sini ada aksen kotak-kotak yang ini kayaknya reflektor deh karena dia kalau malam memang nggak nyala ya. Dan juga di bagian bawahnya ada aksen berwarna silver. Kap mesinnya dia banyak lekukan-lekukan tapi lekukannya juga bentuknya mengotak yang menambah kesan gagah dari mobil ini. Dan di bagian sini ada semacam kayak handle atau mungkin ini ceritanya buat nyangkutin kail gitu buat dibawa pakai helikopter tapi enggak lah ya karena ini aja agak flimsy. Jadi tujuannya ya udah nambah kesan gagahnya si mobil ini aja. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping pastinya kita dapat over fender yang sampai belakang dan ini lumayan lebar ya dan ada semacam reflektor warna putih di bagian sini. Dan untuk bannya dia pakai ring 19 dan ini bannya lumayan lumayan berpacul gitu. Jadi kayaknya udah off-road ready dan bentuk velgnya juga gagah banget dengan warna gun metal. Terus kalipernya gede nih ya. Dan kalau kita lihat ke samping sini di bawahnya ada footstep yang ini sebenarnya cukup berguna tapi kalau misalnya kita turun kadang ini tuh suka ngotorin celana. Kayaknya agak terlalu lebar sih ya. Nah, untuk spionnya dia lengkap ya, ada kamera, ada blind spot monitoring dan juga ada lampu sen dan ini sudah auto folding. Lanjut lagi door handle di sebelah kiri dia nggak ada keyless entry tapi ada di sebelah kanan dan pilar juga sudah warna gloss seperti mobil premium. Di atas ada roof rail yang ini rigid banget ya. Dan kalau kita lanjut ke belakang, over fendernya juga ada aksen reflektor putih seperti ini dan dia memberikan kesan semacam floating roof gitu dengan aksen warna glossy di bagian belakang sini. Sekarang kita cek ke bagian buntutnya. Di bagian belakang kesan gagahnya juga tetap kental karena ada ini nih. Ada kondenya yang bentuknya kotak, tapi isinya ban serepnya pastinya bulat ya, nggak kotak juga. Dan ada kameranya buat kamera mundur ya. Lampu dia juga model mengotak dan sudah full LED. Dan itu lucu ya, dia kayak kayak hologram gitu. Keren sih. Di atas ada lampu rem dan ada kayaknya kalau di luar itu spion digital yang kamera gitu, tapi di sini nggak ada ya. Dan ini ada aksen semacam kayak garis-garis gitu, menambah kesan gagahnya. Lalu di bagian bawah ada bumper yang sama kayak di depan nih, kokoh banget. Dan juga ada kayak reflektor kotak-kotaknya gitu ya. Dan lampu belakang ini juga sudah lengkap dengan rear fog lamp. Wipernya ngumpet di balik si boxnya ini dan juga ada rear defogger ya. Dan kita sekarang langsung aja buka bagian bagasinya. Oh ya, sebelum gue buka dalamnya, ini tuh sebenarnya bisa dibuka kalau mau akses ban serep, tapi emang agak ribet ya karena perlu pakai obeng khusus dari Jetour gitu. Nah, buat buka bagasinya, kita pencet tombol yang di bagian sini. Nah, dia akan terbuka secara ke samping seperti ini. Nah, bagasinya dia memang nggak begitu lega sebenarnya, tapi buat bawa barang-barang sehari-hari itu cukup. Dan di bagian bawah sini juga ada storage lagi nih buat nyimpan barang dan ini lumayan dalam ya. Lalu ada tali pengikat di bagian kiri, terus juga ada net di sebelah kanan, ada ininya parcel shelf-nya yang bisa kita tarik seperti ini buat melindungi barang kita. Lalu ada subwoofer, di atas ada lampu dan ada power outlet 12 volt di bagian belakang sini. Jadi sebenarnya udah cukup lengkap nih ya, dan jok baris keduanya juga bisa dilipat. Jadi kalau kita bawa barang yang lebih besar itu bisa. Lalu di bagian sini ada gantungan nih buat ngegantung belanjaan, mungkin sayuran gitu. Dan ada tulisannya maksimal 3 kg. Dan lucunya ini ada logo Bluetooth. Nah, ini untuk apa ya? Ini cup holder. Tapi kenapa ada logo Bluetooth-nya ya? Lucu nih ada cup holder di sini. Jadi mungkin kalau kita misalnya lagi nongkrong begini, terus naruh minuman di sini juga bisa. Tuh, 2 gitu. Jadi bisa nyantai nih di belakang sini. Keren ya? Dan di atas ini juga ada tempat buat naruh mungkin ya koin kali ya. Dan untuk nutupnya, meskipun dia pastinya masih manual,
tapi dia sudah vakum. Nah, kayak gitu. Sekarang kita cek ke interior bagian belakang. Interior belakangnya ini lega banget, jujur. Ini posisi berkendara tinggi gue 173 cm. Legroomnya sih berlimpah ya. Dan headroomnya juga, apalagi ini headroomnya jauh banget. Terus di belakang sini ada amenities apa aja. Yang pertama ada ventilasi AC 2 buah, terus juga ada USB A dan USB C, dan di bawahnya kita bisa naruh gadget kita. Terus di tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Lalu ada lampu baca yang sudah LED, grab handle, dan ada gantungan bajunya juga. Dan untuk grab handle-nya di sini, dia juga bisa buat gantung baju nih. Kalau misalnya pengen sih ya, tapi ini kayaknya nggak terlalu ngegantung. Dan untuk door trimnya memang plastik, tapi ada tweeternya yang cover speaker berbahan besi, dan juga di bawahnya juga ada speaker untuk mute-nya. Jendelanya sudah auto di belakang sini, dan ini entah bawaan atau enggak ya, ini tuh kayak privacy glass gitu, jadi yang depan lebih terang daripada yang di belakang. Terus juga untuk nutup pintunya dia handle-nya berbahan kulit, armrest-nya juga berbahan kulit, dan kayak suede gitu. Seat back pocket ada 3 di masing-masing bangku, jadi udah banyak banget. Terus kita juga dapat pencahayaan terang karena di atasnya ada panoramic roof yang sangat besar. Terus juga posisinya ini rebah, headrestnya juga bisa diatur, dan seat beltnya juga lengkap ya sampai ke tengah. Overall di belakang sini cukup menyenangkan, tapi apakah di depan menyenangkan? Langsung aja kita pindah ke bangku depan. Nah, untuk kabin depannya dia nuansanya tuh gagah ya, sama seperti di eksteriornya, karena balik lagi semuanya bentuknya tuh agak ala-ala mengotak gitu. Dashboardnya aja nih kotak banget, dan jaraknya tuh pendek ya, khasnya mobil-mobil SUV sejati. Dan untuk posisi berkendaranya, jujur ini commanding, tapi nggak sampai yang ketinggian. Masih ergonomis banget untuk duduk di sini. Dan untuk pengaturan joknya, dia sudah elektrik di kanan dan kiri ya. Setirnya bentuknya tidak bulat, dia agak flat bottom dan flat top gitu, biar si glass clusternya ini kelihatan. Dan untuk setirnya sendiri, bahannya sudah kulit, lengkap dengan pedal shift, dan ada tombol-tombol nih. Di kanan ada untuk audio, dan di kiri untuk ADAS-nya dia. Lalu tuasnya, feels-nya tuh premium gitu, nggak flimsy, nggak plastiki, dan dia sudah auto wiper juga, dan sudah auto headlamp. Lanjut ke gas clusternya, sudah digital, dan kita tentunya bisa merubah tampilannya, dan dia ada semacam tampilan ADAS-nya gitu ya, yang ada gambar mobil di tengah, seperti mobil zaman sekarang pada umumnya. Tapi di sini lucunya, kalau biasanya di mobil lain gitu ya, jadi mobilnya stay aja di tengah gitu. Mungkin garisnya atau ada motor atau ada gambar mobil di depannya baru nongol. Nah, kalau di sini sama seperti itu, tapi ketika mobilnya belok, dia animasinya tuh ikutan belok. Gue juga baru tahu nih di Jetour itu seperti itu. Canggih banget ya. Lalu juga di sebelah kanan sini bisa menampilkan album artnya, jadi seperti mobil-mobil mahal yang harga miliaran. Dan juga di sebelah kiri ada informasi yang bisa kita rubah-rubah seperti trip atau informasi four wheel drive-nya. Lanjut lagi ke head unitnya yang sangat besar ini, dan dia super licin karena sudah pakai chip dari Snapdragon. Ini bagus banget. Dia bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan juga bisa setting kendaraan di bagian sini, termasuk ambient light-nya yang warnanya banyak sekali, dan pencahayaannya sampai kaki yang gue suka banget. Lalu ada kontrol untuk AC. Dia dual zone climate control, lengkap dengan ventilated seat, tapi memang tidak ada heated seat-nya. Dan juga dia ada voice command, jadi kita tinggal bilang hello Jetour, dia akan menjawab. Kita misalnya mau buka jendela atau gimana bisa. Dan mobil ini juga sudah lengkap dengan kamera 360 yang tombolnya ada di bawah sini. Nah, kameranya tuh jernih banget, dan ada 3D view-nya. Bukan 360 sebenarnya, ini 540 ya, jadi bisa ngelihat di bagian kolong kita. Dia akan menampilkan gambar seolah-olah ada kamera di kolong kita. Dan karena mobil ini ngatur spionnya dari layar, jadi kalau misalnya kita masuk gigi mundur, lalu kita merasa oh spionnya kurang turun, di sini ada tombol spion nih, bukan tombol sih, ada menu untuk pilih spion. Nah, kita tinggal pencet lalu ngatur spionnya pakai di setir sini ya. Nah, fungsinya adalah ketika kita lagi mundur, kita nggak usah ribet-ribet buka settingan spion dulu terus baru balik lagi ke gigi mundur, nggak. Di menu kamera mundurnya itu ada tombol untuk dedicated ngatur spion. Jadi meskipun memang nggak semudah pakai tombol beneran, tapi at least dia tuh membantu kita untuk mempermudah kita ketika lagi parkir mundur pakai mobil ini. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, dan ada tombol fisik nih, banyak. Ada temperatur, fan speed, auto, dan hazard, dan juga kontrol AC lainnya. Lanjut ke bawah lagi ada wireless charging 2 buah. Shifternya gagah sekali, dia
model elektrik gitu, kayak jadi pencet di tengah sini. Lalu di bagian belakangnya ada tombol-tombol lagi untuk auto hold, kamera 360, hill descent control, dan juga ada untuk matiin stability control. Dan di tengah ada mode XWD-nya dia yang bisa kita ubah dari mode normal, terus juga ada mode sport. Kita tutup dulu. Oke, normal, sport, terus ada snow, ada mud, ada sand, ada rock, dan juga eco. Dan kalau kita pencet tombolnya, dia akan muter gitu. Dia langsung aktif ke mode X mode, yang berarti dia bisa off-road dengan sangat amat mudah gitu. Di belakangnya ada 2 bokap holder dan juga ada center console yang ada separatornya, dan ini dingin. Jadi ada AC-nya di dalam sini. Kemarin gue naruh coklat sih nggak meleleh ya. Terus juga bahan joknya tuh dia kulit dan ada perforated-nya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan dan bahannya juga empuk ya. Di atas juga empuk dengan jahitan-jahitan dan lacinya. Glove box-nya dia soft opening dan ada lampunya. Seperti mobil premium. Kaca spion tengah memang masih manual dimming, dan untuk lampu kabin dia LED bagian sini, dan ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya yang besar ini. Nah gitu, dan ini bukaannya juga cukup besar. Sun visor-nya ada lampunya dan ada kacanya yang kayak kaca make up seperti ini. Lalu di bagian door trim untuk depan dia soft touch, lengkap dengan tweeter dan speaker dari Sony yang suaranya enak sekali, nggak kayak Sony murahan gitu. Dan yang gue suka detail kecil di mobil ini adalah door handle-nya. Kalau kita buka, kita lepas tuh nggak langsung jedak gitu. Dia ada kayak stoppernya, jadi berhentinya tuh soft gitu. Ada tombol untuk central lock, jendela semua all auto, dan di bawah ada door pocket serta cup holdernya. Oh iya, ini juga ada handle nih. Kalau misalnya kita lagi off-road, kita bisa pegangan di sini dan ini rigid sekali. Dan untuk colokan di bawah ada USB-C dan USB-A. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eksterior dan interiornya. Sekarang langsung aja kita coba berkendara dengan Jetour T2 ini. So, gimana rasa berkendara si Jetour T2 ini? Yang pertama, yang pengen gue highlight dari mobil ini adalah bantingan suspensinya yang ini jujur enak. Untuk sebuah SUV yang asal negeri Tiongkok, ini suspensinya luar biasa. Dia nggak kayak mobil China pada umumnya yang mantul-mantul, atau mungkin memang karena dia bukan EV ya, jadi bantingannya cukup normal. Jalan rusak tuh hampir tidak terasa sama sekali, meskipun memang dia itu lebih ke arah yang stiff ya, bukan yang ngayun-ngayun. Tapi sisi positifnya adalah mobil ini cukup rigid. Kalau misalnya kita pakai untuk bermanuver, dia tidak menimbulkan gejala limbung yang berlebihan. Jadi kayak SUV kecil gitu, kayak crossover handlingnya, padahal bodinya cukup besar. Dan untuk mesinnya, dia pakai mesin 2000 cc turbo yang menghasilkan tenaga 245 horsepower dan torsi 390 Nm. Tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan XWD atau sistem AWD-nya Jetour yang membagi tenaga dan torsinya tuh enak gitu loh. Ke 4 roda tuh terasa rata. Dan untuk transmisinya dia pakai 7 percepatan dual clutch yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Lalu visibility-nya tuh dia oke banget karena emang kacanya kan bentuknya kotak semua. Jadi pandangan tuh luas gitu, baik ke depan, ke samping maupun ke belakang. Nggak ada masalah sama sekali. Terus juga mobilnya kedap, NVH-nya bagus banget untuk sebuah mobil yang berasal dari negeri Tiongkok. Suara motor, suara jalanan itu sama sekali hampir tidak terdengar ke dalam. Memang masih ada masuk sedikit tapi nggak parah lah gitu. Suara mesin juga ini halus banget. Bahkan kalau misalnya gue pakai pedal shift untuk downshift, itu gue kadang nggak tahu RPM-nya udah RPM tinggi, saking kedapnya si mobil ini. Jadi suara mesinnya itu nggak terlalu menginterupsi kabin. Luar biasa ya. Lalu untuk steering wheel-nya sendiri, ini lumayan terasa berat ya, ada bobotnya. Meskipun emang artificial, tapi at least dia nggak ngawang kosong kayak mobil asal Tiongkok pada umumnya. Ini tuh masih enak gitu, kayak berasa bawa mobil ya dari Jepang atau Jerman aja gitu. Setirnya tuh enak beneran. Ini setirnya nggak kosong. Surprise sih gue dengan rasa setir dari si Jetour T2 ini.
dan penyaluran tenaganya juga cukup halus, jadi dia tidak tergesa-gesa. Tapi memang kalau kita gaspol dia akan langsung ngacir ya. Tenaga 245 horsepower itu memang gak bercanda ya, dia nggak bohong gitu. Terus juga untuk sisi ADAS-nya ya, dia memang cukup canggih. Jadi dia punya lane keep assist dengan steering assist, terus juga ada adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot monitoring, gitu-gitu lengkap. Jadi kita bisa menggunakan sistem itu apabila kita capek di jalan. Nah, sistem itu akan cukup membantu kita pada saat di perjalanan. Jadi udah nice banget, apalagi dia juga udah punya traffic jam assist. Jadi kalau macet-macetan kita tinggal pencet satu tombol, dia akan langsung mengikuti traffic di depan kita gitu. Jadi kita nggak usah perlu ngegas ngerem lagi deh. Memang mobil ini bisa gue bilang hampir sempurna ya. Dia on roadnya enak, off roadnya juga jago karena dia punya sistem XWD. Tapi emang ada yang mengganjal, ada yang alangkah baiknya diperbaiki gitu. Ada beberapa hal yang aduh sayang banget gitu. Termasuk ya itulah kekurangannya ya kita bilang ya. Yang pertama adalah transmisinya. Transmisi dual clutch ini meskipun dia sudah menggunakan wet clutch, tapi ketika kita macet atau ketika kita creeping itu berasa banget kalau kita gasnya kedalaman, dia itu langsung melompat gitu. Dan cenderung berbahaya mengingat torsinya mobil ini kan besar dan dia all wheel drive kan, jadi langsung instan gitu. Dan berasa agak apa ya, ragu gitu kalau dia mau engage atau enggak. Terus yang kedua masih berhubungan dengan akselerasi ya. Pedal gasnya tuh delay. Kalau kita lepas, jadi kita gaspol nih misalnya, terus kita lepas gitu, nggak usah gaspol nih, kita gas perempat aja, kita lepas, dia masih ada sisa tenaganya yang membuat kalau kita langsung rem itu mobilnya kayak glosor gitu. Jadi nggak langsung diem. Jadi kita harus kasih jarak dari kita angkat gas sampai kita ngerem, baru mobilnya berasa remnya pakem. Kalau enggak, itu glosor banget. Jujur berbahaya sih sebenarnya. Itu sih yang paling berasa harus diperbaiki. Padahal kalau hal itu udah diperbaiki, itu udah bisa dibilang mobil ini cukup sempurna ya. Di harganya yang di bawah 600 juta. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini, ini harga dari mobil ini ya kan, di bawah 600 sudah dapat mobil kayak gini. Tapi ya itu tadi, balik lagi, andaikan dua hal penting itu diperbaiki, kayaknya mantap deh. Sisanya sih menurut gua kayak ya udah, ini soal selera aja gitu loh. Kayak misalnya ya ya oke lah, ADAS-nya kadang suka nggak ngebaca jalanan gitu, nggak ngebaca garis. Oke lah, memang bukan yang paling pinter, tapi kan ya udah nggak usah dipakai gitu. Tapi kan dua hal itu kan pasti kita gunakan pada saat kita mengemudikan mobil ini. Jadi kayak sayang banget gitu. Tapi kayaknya Jetur punya solusinya deh. Mereka kan konon katanya akan segera memasukkan ke Indonesia yang varian IDM atau PHEV, yang berarti dia pakai transmisi DHT ya, harusnya one speed, udah nggak pakai di situ lagi. Nah itu harusnya sempurna tuh dengan transmisi yang kayak gitu. Hopefully Jetur segera memasukkan T2 IDM, karena mungkin untuk saat ini T1 IDM dulu yang masuk. Nah T2-nya tinggal ditunggu nih, apalagi kan udah PHEV, jadi konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dibanding ini yang konsumsi bahan bakarnya untuk dalam kota 1:9, untuk rute tol 1:12. Itu lumayan berasa ya, lumayan berasa borosnya. Cuman nggak yang lebay lah borosnya, apalagi dia tangkinya 70 liter. Jadi kalau kita isi full tank tuh range-nya at least dia bisa jalan jauh gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Jetur T2 ini. Overall gue suka mobil ini. Terlepas dari kekurangannya, gue tetap menyukainya. Tapi kalau untuk membelinya, kayaknya mendingan ya nunggu yang PHEV, why not sih. Mudah-mudahan juga harganya bagus juga sama kayak yang si versi Ice ini. Oke, seperti itu ulasan dan impresi berkendara kami tentang Jetur T2 ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke channel kita, dan komentar di bawah menurut kalian gimana sih si Jetur T2 ini. Dan jangan lupa juga cek Instagram kita di @berdotkendaraan, TikTok kita di @berdotkendaraan, dan website kita di www.kendaraan.id.
Irfan pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum tim udara untuk kalian para pendengar. Bye-bye.